Cerita ini didapat dari akun Twitter bernama Cilbanana313. Tak ada yang spesial malam ini, tak terkecuali hari ini malam Jumat Legi, dan jarum jam masih bergantung di angka 22.00. Suasana malam yang sesekali diiringi suara jangkrik saling bersahutan di luaran rumah. Bu Sri yang kala itu terjaga dari tidurnya melangkah gontai ke arah dapur. Tenggorokannya dirasa kering karena haus. Untuk menuju ke dapur, Bu Sri harus melewati lorong gelap yang melewati ruang tamu bercahayakan temaram. Sesaat kepalanya tak sengaja menoleh. Matanya menangkap gorden yang tersingkap, belum menutup jendela dengan sempurna. Sesekali ia memegang dada kirinya yang terasa sakit. Kenapa gorden itu sering lupa ditutup? Gumam Bu Sri. Wanita paruh baya itu akhirnya membelokkan langkah ke ruang tamu menuju jendela. Dilihatnya suasana malam perumahan begitu pekat. Meski lampu jalan menerangi sekitar, tak seperti biasa. Entah kenapa matanya malah memaksa untuk melihat rumah kosong sebelah rumahnya. Bulu kuduk Bu Sri terasa meremang tatkala sebuah cahaya kekuningan menyala di salah satu ruangan dalam rumah itu. Pasalnya sahabat sekaligus tetangganya, Bu Intan maupun anak-anaknya tak pernah menginap di rumah itu sama sekali semenjak mantan suaminya meninggal dunia tepat 2 tahun yang lalu. Kalaupun berkunjung, itu pun hanya membersihkan rumah dalam 1 atau 2 bulan sekali. Lalu siapakah yang singgah di dalam rumah kosong saat ini? Tak lama kemudian, lampu yang menyala di ruangan itu meredup seketika, kembali gelap sama seperti sebelum-sebelumnya. Bu Sri tersentak dan semakin mendekatkan wajahnya untuk mengamati lebih jelas. Tak ada apapun, malah kabut malam yang datang menyambut di luar sana. Bu Sri menggelengkan kepala dan berpikir bahwa itu hanya halusinasinya saja. Bu Sri mulai menarik kain gorden, namun sebuah suara kembali mengejutkannya. Gedebuk. Bu Sri tak jadi menutup gorden. Ia kembali melonggok melalui kaca jendela sekali lagi. Di sana matanya melebar, menangkap sebuntal kain putih berikat 3, seukuran manusia teronggok di depan halaman rumahnya. Awalnya Bu Sri tak begitu jelas melihat buntalan apa itu, hingga asap kabut yang samar-samar menutupi tampak menyingkir perlahan. Dan benar saja, buntalan tersebut terlihat bergerak-gerak, seolah ingin melepaskan diri dari ikatan. Jantung Bu Sri mulai berdegup kencang. Dada kirinya terasa kembali sakit. Bu Sri terjegang. Badannya kaku dan tak mampu bergerak. Rasa takut benar-benar menggelayuti diri. Ia membiarkan sosok berbuntal memutar diri menghadap padanya. Dan benar saja, wajah hitam dan kulit kering dan terkelupas itu mendelik tajam padanya. Mulutnya membentuk sebuah rongga gelap selebar-lebarnya tanpa suara. Masih dengan sekuat tenaga, Bu Sri akhirnya berhasil mengerahkan tenaga dan mengeluarkan suara, meski dengan nada tergagap. Pocong. Dan malam itu adalah malam awal teror pocong itu dimulai. Gimana keadaan ibu, Pak? Hanum dengar dari Angga. Ibu kolaps lagi ya? Terdengar helaan nafas dari seberang sana. Ya, benar.
Tapi kamu tidak usah khawatir. Keadaan ibu sekarang sudah membaik. Tolong sampaikan ke ibu, seminggu lagi Hanum pulang. Karena pekan ini hari terakhir KKN. Ibu jangan sampai dibiarin mikir berat-berat, Pak. Iya, nanti Bapak sampaikan. Hanum terdiam beberapa saat karena teringat isi chatnya dengan Angga si adik. Apa benar penyebab ibu kolaps itu karena melihat pocong? Tanya Hanum yang tidak dapat menahan isi pertanyaan dalam pikirannya. Suasana kembali hening beberapa saat. Namun suara bernada berat dari seberang pesawat telepon memecah keheningan kemudian. Hanum, Bapak sendiri juga tidak tahu pasti karena tak melihat sendiri. Namun ibu mengatakan demikian. Tapi apapun itu, kau tahu bukan? Penyakit ibu terkadang menyebabkan halusinasi saat rasa sakit itu mendera. Ya, apapun itu doakan saja agar ibu selalu sehat. Hanum tersenyum tipis mendengar jawaban bapaknya. Ya, bapaknya adalah seorang lelaki yang sedari dulu lebih mengedepankan logika, baru mengesampingkan perasaan kemudian. Pemikiran Hanum sering seirama dengan sang bapak, dan lagi-lagi ia menyetujui hal tersebut. Berharap apa yang dilihat ibu hanya halusinasi belaka. Beberapa menit kemudian, Hanum mengakhiri pembicaraan itu dengan salam. Ia menatap layar ponsel, lalu menswipe nama Angga di nada dering panggil. Halo Angga, Mbak sudah menelpon Bapak. Gimana Mbak? Jawab Angga. Bener kan ibu habis lihat pocong? Bener kan kata Angga? Cerocos seorang pemuda memotong ucapan Hanum begitu saja. Siapa yang bilang begitu? Ucap Hanum kesal karena Angga memotong kata-katanya begitu saja. Bapak kan? Mbak belum bilang begitu. Kamu tiba-tiba aja memotong ucapan Mbak begitu saja. Loh, Bapak gak bilang gitu emang? Hanum menghela nafas sejenak. Enggak, Bapak memang bilang kalau ibu mengaku melihat pocong, tapi Bapak enggak melihat sendiri. Kamu tahu kan, kalau sakit ibu tiba-tiba kambuh. Biasanya ibu meracau berhalusinasi, melihat yang macam-macam. Tapi kali ini Angga percaya kalau ucapan ibu itu benar, Mbak. Sanggah Angga penuh keyakinan. Kamu tahu dari mana? Karena 3 hari setelah kejadian itu, Angga lihat sendiri pocongnya. Dahi Hanum mengerut. Ia menggeleng, meski tahu Angga tidak bisa melihat gerakan kepalanya saat ini. Ngaco kamu. Beneran Mbak, Angga berani bersumpah. Hus, jangan ngomong seperti itu, tegur Hanum kepada Angga. Baginya ucapan sumpah seperti itu tidak bisa dibuat main-main. Makanya Mbak dengerin cerita Angga dulu. Hanum mengangkat pergelangan tangan kirinya, menatap angka digital jam yang sudah menunjukkan pukul 14.00. Yah, waktu luangnya masih tersisa banyak hingga waktu asar nanti.